Udah gue mulai ya. Perkenalkan, nama saya Henry William Gunadi di tim Henry Bastian Hackathon. Saya sebagai backend dan validator iconnya. Perkenalkan, nama saya Sebastian Gabriel Moses di tim Henry Bastian Hackathon. Saya sebagai bagian front end-nya. Oke, saya akan run dev. Ini nge-run client dan saya bakal run backendnya. Ini saya punya wallet yang udah saya minting untuk token sebagai salah satu tes dari hackathonnya. Udah nih Platinum Relic, saya cuma hanya punya satu wallet yang dimint pakai game changer. Terus di sini kita tunggu sebentar. Oke, udah. Nah, di sini asset detected. Kalau nggak, yang wallet yang nggak ada NFT-nya, dia nggak ada. Terus kalau misalkan mau login juga, dia nggak bisa. Oke, jadi harus yang ada NFT-nya. Udah asset detected. Terus kita login. Coba kita login pakai seller. Nah, saya loginnya tuh pakai JYT token dan juga pakai signing nonce sesuai dokumentasi Nest.js ya. Ini saya masukin. Bentar, saya coba kalau salah. Nggak bisa kan? Nggak bisa masuk. Udah. Nah, di sini kita inspect si tokennya udah masuk ke di cookies. Udah out cookie yang berisi si JWT tokennya. Udah. Nah, terus kalau misalkan kita login sebagai role user, ini udah masuk tadi kita kita register ya. Tuh, role-nya cuma seller. Kalau kita masuk ke rute customer, salah satunya dashboard, ini nggak bisa. Gitu harus balik. Berarti jalan autentikasi ya. Misal ori story masih belum ada, kita add product. Coba eh, sepatu 10 EDA, add product has been added. Kita cek ke products, udah masuk. Oke, kita balik ke si sell dashboardnya. UI-nya seperti ini aja, simple. Dia menampilkan produk-produk yang dipunyai si seller. Oke, coba sekarang kita beli si produknya sebagai customer. Kita balik lagi ke login. Di login kita, karena saya hanya punya satu wallet yang punya NFT, kita login sebagai user. Kita masukin lagi ulang. Nah, walaupun saya masuk sebagai user, saya dan sebelumnya udah masuk sebagai seller, tetap aja gak bisa masuk ke rute seller. Misalkan tadi kan seller dashboard, tuh gak bisa. Kita back. Oke, nah ini si produk-produk, uh, jadi UI-nya simple doang, jadi nampilin semua produk dari seller-seller. Kita klik, kita purchase. Nah, bisa lihat nih 10 EDA. Nah, cara iconnya bekerja itu, saya mengikuti GitHub repository dari iconnya sama messages ya. Jadi saya pakai sistem fasting. Fasting itu apa sih? Jadi kalau misalkan saya ngelog EDA, terus saya masukin uh, range waktunya. Jadi kayak sistemnya kayak misalkan saya log 5 menit, baru bisa dibuka gitu misalkan. Itu ada di sebelah sini. Nih, jadi saya sebagai customer, sistem aplikasinya itu, kalau saya misalkan beli suatu barang, terus saya, ini buat testing doang ya,
deadline-nya 5 menit tapi barangnya belum nyampe-nyampe, si customer bisa refund si EDA yang udah clock. Misalkan nih 5 menit nih. Kita coba. Udah, order created. Terus kita balik, kita cek udah masuk. Nah, ini lagi pending. Nah, tadi kan udah 5 menit berjalan, 5 menit itu kan timernya. Nah, kita back coba order history. Nah, ongoing statusnya. Nah, kita sebagai customer eh tes di hackathon ini kan membuktikan gimana caranya customer udah tahu barang udah nyampe customer. Tapi saya pikir kalau barang merchandise asli itu mustahil kalau nggak ada interaksi manusianya. Jadi nggak ada, misalkan nggak ada kurir asli yang motoin atau apa gitu. Jadi ini simple aja, berarti dibayangkan kalau customer itu udah dapat produknya, bisa di accept. Tapi kita jangan accept dulu, kita coba jadi seller lagi. Kan ini statusnya masih ongoing, belum accepted. Jadi harusnya seller itu gak bisa buka EDA-nya. Nah, ini masuk tuh, bayar masuk, ordernya ongoing, ini masuk segala macem. Nah, tuh customer belum bisa, dia udah, jadi nggak bisa di unlock. Coba kita uh, accept sebagai customer. Accept, continue, udah accepted, udah accept. Dan kita bisa lihat juga di database-nya, saya pakai MongoDB database-nya. Accepted ya. Deadline-nya juga masih 37. Oke, accepted. Terus kita balik jadi seller. Ya, kita login dulu. Oke. Habis itu kita lihat. Nah, sekarang kita status accepted. Berarti kita sekarang bisa withdraw. Kita masukin. Nah, nah itu udah. Tadi kan kita pakai wallet yang sama ya. Nah, ini berarti udah ke receive lagi walletnya. Nah, kalau sekarang senario kalau statusnya udah, deadline udah habis, misalkan kita coba balik. Ini deadline-nya coba 1 menit aja. Save 1 menit. Kita refresh, kita masukin sebagai seller lagi. Bentar nih, refresh. Bentar lagi jalan servernya. Bentar, saya restart dulu servernya. Oke, udah. Tadi kan 1 menit ya. Kita coba beli lagi barang. Berarti barangnya 1 menit. Udah order created. Terus kita balik. Kita lihat. Nah, ada ongoing kan. Deadline-nya berapa?
38 eh, jam 5 3 jam 5:38 59 detik. Ini lagi sending funnya, kita coba tungguin. Nah, saya tuh sistem kerjanya, cara ngupdate, cara taunya udah deadline atau belum, saya pakai eh, cron. Cron itu bakal itu cron itu kayak scheduler, jadi setiap semenit dia ngecek apakah itu udah ongoing. Kalau misalnya satu ongoing, berarti dan udah deadline juga, dia update sendiri setiap semenit. Jadi kita tungguin aja, harusnya udah semenit sekarang. Kita refresh, ini terminated jadinya. Nah, sekarang sebagai customer kita bisa refund, tapi kita coba tes dulu sebagai seller. Harusnya nggak bisa, karena udah jatuh tempo lah, deadline. Nah, yang ini withdraw. Nah, deadline has reach, jadi nggak bisa, berarti udah kerja. Kita login lagi sebagai seller. Oke, order, terus kita bisa refund. Nah, itu udah di refund. Bentar, ini kayak masih nge-lag. Bentar ya, mungkin karena masih nah, udah send funds, mungkin sekarang kita bisa. Kalau yang tadi sebagai seller tuh saya dari Sebastian dari front endnya itu ngeblok aja. Kalau misalkan ini terminated berarti nggak bisa. Nah, sekarang udah bisa. Sekarang kita sebagai customer bisa nge-refund. Nah, receive funds ya, berarti udah jalan. Nah, cara cara ini kerja itu di iconnya. Jadi eh, seperti biasa kita bikin redeemer sama decum ya. Jadi pas kita ngelok itu, kita kita set datum yang isinya itu eh, deadline-nya kapan, ownernya siapa, terus si beneficiary siapa. Artinya itu apa? Misalkan saya sebagai customer itu ngelok ke si owner kan, berarti si seller. Tapi si sellernya itu saya tambahin lagi redeemer. Jadi kalau seller mau withdraw, dia harus punya redeemer withdraw key. Jadi sistemnya tuh kalau yang tadi misalkan terminated, withdraw key-nya tuh nggak ada. Lalu kalau misalkan ongoing juga, withdraw key-nya nggak ada. Tapi kalau customer udah accepted, terus seller withdraw key-nya ada. Hello di front end. Oke, gitu aja cara kerjanya. Kalau sebagai dari UI-nya, coba Bastian, boleh? Eh, untuk UI-nya, saya membuat web ini sangat simpel saja. Untuk bahasa yang digunakan, saya menggunakan framework Tailwind. Boleh dilihat dulu kodenya. Sini saya menampilkan dengan cara mengambil API dengan API yang sudah terintegrasi dengan database. Saya dia mengambil data-datanya, hanya menampilkan apa saja yang ada di API. Oke. Nah, tadi yang upload gambar juga kita pakai Malter.
Malter tuh apa sih? Berarti Malter tuh eh, kayak sebuah middleware dari Express. Bentar. eh nah, ini Malter. Jadi itu tuh Malter tuh middleware yang bisa nerima form data atau file. Jadi tadi kan saya upload eh, sebagai payload itu file, jadi bukan JSON lagi. Jadi payload itu multiform data. Jadi si Malter itu bisa nge-handle multiform data tersebut. Jadi yang tadi gambar masuk, karena kita nggak hosting, jadi masih baru simple aja. Jadi kita masukin ke di sistem path lokal kita gambarnya. Oke, gitu aja, sekian dari tim kami. Jika ada kekurangan terhadap kata, mohon maaf, dan sekian, terima kasih. Terima kasih.